Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risa Suci Rahayu, mahasiswa akuntansi semester 1. Di sini aku mau minta izin kepada Bapak selaku pemimpin pada usaha ini untuk mewawancari masalah komunikasi, organisasi, dan motivasi. Siap. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan terlebih dahulu siapa nama Bapak, serta usaha apa yang sedang dijalani, dan berapa lama Bapak menjabat sebagai pemimpin di perusahaan ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jojo sudah berkecimpung di dunia hospitality industry ini, terutama di bidang F&B, food and beverage itu sekitar kurang lebih 11 tahun. Sekitar segituan lah. Berarti dalam masa 11 tahun ini pasti ada dong masalah-masalah yang timbul selama Bapak menjabat sebagai pemimpin atau bekerja di bidang ini. Apa saja sih permasalahan yang muncul ketika Bapak menjabat sebagai seorang pemimpin pada usaha ini? Mungkin lebih ke permasalahan yang sifatnya miskomunikasi ya, tapi sifatnya yang memang internal, biasanya antara manajemen dengan staff, antara perusahaan dengan karyawannya. Nah itu mungkin lebih ke masalah mulai SOP, mulai masalah tentang tata tertib lah terutama. Biasanya sih seperti itu, tapi memang kita memang banyak kiat-kiat yang kita terapkan supaya bisa meminimalisir miskomunikasi antara manajemen dengan karyawan. Biasanya seperti itu. Manusia kan tidak luput dari kesalahan, pasti Yes. Karyawan-karyawan Bapak ini tidak lekang dari salah, berbuat salah, apalagi seperti karyawan baru yang baru dan mereka membuat kesalahan. Yes. Bagaimana cara Bapak membackup dan bertindak kepada karyawan tersebut ketika karyawan tersebut melakukan kesalahan? Ya, biasanya untuk membackup atau memperbaiki kesalahan yang timbul karena mispersepsi, biasanya karena memang mungkin ada karyawan yang baru yang belum mengerti aturan tata tertib tentang pekerjaan, SOP dan segala macam. Biasanya memang kita yang paling pertama itu pasti kita kasih treat. Jadi kita ada evaluasi, ada training dan lain sebagainya. Ada coaching juga biasanya. Nah itu biasanya lebih ke pengenalan biasanya. Apalagi kita kan ada jual produk gitu ya. Jadi mungkin kita lebih ke product knowledge yang kita treat lebih banyak sih biasanya. Menurut Bapak menggunakan gaya yang seperti apa dalam masa kepemimpinan Bapak? Kalau gaya kepemimpinan mungkin kita lebih ke pendekatan persuasif lah. Jadi lebih ke pendekatan emosional antara kita sebagai bagian dari manajemen dengan karyawan itu lebih menjadikan si karyawan kita itu sebagai partner. Jadi sebagai tim, bahkan mungkin kita bisa menjadikan mereka itu adalah keluarga besar. Jadi kedekatan emosional itu yang kita bangun. Jadi lebih mungkin dalam lingkup kerjanya juga, dalam cara dia bekerja juga mungkin lebih bisa menjalaninya dengan rasa yang nyaman lah. Nah, dengan gaya kepemimpinan seperti itu, bentuk motivasi apa yang membuat Bapak dapat mendorong karyawan Bapak sehingga karyawan Bapak tersebut dapat terus berkembang dalam menjalani pekerjaan ini? Oh iya, nah terlepas dari kita training, kita coaching, pasti kita juga ada assessment, ada evaluasi juga. Nah biasanya setelah evaluasi itu biasanya kita sebagai bentuk motivasi juga kita biasanya ngasih award atau achievement. Jadi misalkan kita tiap bulan itu selalu mengadakan pemilihan best employee, karyawan terbaik. Nah itu berdasarkan dari analisis kinerjanya si karyawan. Nah itu biasanya bentuk motivasi yang kita berikan supaya
mereka selalu semangat, dan untuk teman-temannya yang lain juga, karyawan-karyawan lain bisa termotivasi. Jadi ada jenjang, ada level yang memang harus mereka kejar gitu, supaya bisa ke tingkatan yang standar kompetensi kita lah. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi standarnya memang biasanya kita kasih entah itu bonus, entah itu sifatnya achievement lah, penghargaan, apapun itu, yang pasti itu adalah bentuk motivasi yang kita berikan buat lebih memacu kinerja yang lebih bagus lagi karyawannya. Baik. Nah kan selama 11 tahun ini pasti ada masa pertama kali Bapak menjabat sebagai pemimpin dalam perusahaan. Apa sih kesulitan yang didapat pertama kali saat Bapak memimpin? Mungkin ya biasanya sih kalau yang saya rasakan itu yang pertama kali agak sulit dalam berproses itu memang mungkin lebih ke masalah menyamakan persepsi antara kita manajemen dengan karyawan, karena mungkin untuk karyawan baru terutama, atau apalagi karyawan yang SDM-nya yang mungkin baru terjun ke dunia kerja. Nah itu memang agak sedikit butuh proses lah untuk penyamaan persepsi, visi, misi kita juga kan harus harus disampaikan ke mereka supaya itu menjadi sebuah goal gitu, dari perusahaan. Ini pertanyaan yang sangat-sangat penting bagi seorang manajer nih. Menurut Bapak, teori dan pengalaman, manakah yang paling penting? Dua-duanya penting. Teori penting, pengalaman juga penting. Jadi menurut saya ya memang harus balance, dua-duanya harus seimbang. Jadi antara pengalaman sama teori. Nggak jauh beda kita bicara dengan orang yang cukup luas product knowledge-nya, tapi tidak dibarengin dengan dia ketika praktek dia bisa mengimplementasikan apa itu teori, sama dengan bohong. Jadi menurut saya sih antara teori dengan dengan pengalaman, dengan expert, yaitu memang harus balance, dan biasanya dua-duanya tidak bisa terpisahkan. Baik, pertanyaan yang terakhir ini, perusahaan ini atau usaha ini kan bidangnya pelayanan. Betul. Pelayanan ini pasti ada tantangan Bapak. Service, ya. Tantangan Bapak sebagai seorang pemimpin di era yang sekarang, itu era serba globalisasi atau era digital. Nah, bagaimana tantangan yang Bapak hadapi di masa ini? Ya, kalau untuk era sekarang memang lagi zaman teknologi. Apalagi yang kita kalau bicara teknologi, ya kita harus lebih melek atau lebih aware lah, dengan lebih peduli dengan teknologi yang apalagi yang sifatnya berbasis digital lah ya. Karena kita kan memang menjual produk gitu. Produk dan jasa kalau kita. Berarti kan lebih ke bagaimana kita menyelaraskan si teknologi digital itu sampai dengan target yang kita capai, mulai dari segmented itu berarti segmen atau pasar yang mau kita tuju itu di mana, itu harus nyampe. Nah, terutama misalkan kalau bicara di teknologi yang berbasis digital itu, misalkan kita bicara medsos, nah berarti kan kita juga di medsos juga kita harus juga melek apa-apa saja yang berhubungan dengan medsos. Yaitu balik lagi, terutama kita bicara kita menjual produk, jadi mungkin lebih ke goalnya adalah tujuannya bagaimana produk kita itu nyampe ke customer kita, ke pasar kita. Jadi segmennya itu pas gitu kita dapat. Lebih kurangnya lah seperti itu. Baik, mungkin hanya segitu untuk pertanyaannya. Aku minta kiat-kiat apa saja sih yang mau Bapak sampaikan kepada saya maupun rekan saya yang nanti akan menonton video ini? Kiat-kiatnya mungkin agak sedikit klise, tapi biasanya mungkin kiat-kiatnya untuk anak muda atau para generasi muda yang mau belajar, terutama di dunia hospitality, F&B. Mungkin yang pertama mungkin dari saya itu jangan lupa
berupa belajar, terus belajar. Jadi semua yang kita lakukan, usaha kita itu sebenarnya semuanya itu adalah gambling, tapi gambling dengan perhitungan. Jadi sebelum kita terjun ke dunia bisnis itu memang tidak semata-mata kita hanya mengandalkan modal nekat atau gimana nanti aja, tapi tetap harus dengan perhitungan, dengan ilmu juga. Jadi jangan takut juga kita untuk coba-coba sesuatu yang baru, nggak apa-apa. Kalaupun seandainya kita gagal juga itu jadi pelajaran kan nantinya. Atau jangan sungkan-sungkan juga, mungkin kita sebagai generasi muda lebih banyak bertanya, lebih banyak belajar sama para senior atau sama orang-orang yang lebih expert di bidangnya untuk bagaimana caranya memulai bisnis, terjun ke bisnis ini supaya jadi sukses lah. Ya intinya jangan takut ngambil resiko, jangan lupa terus untuk belajar dan tetap berkarya, mencoba dan berkarya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Tujuan dari adanya wawancara ini, yang pertama untuk pemenuhan nilai, dan saya minta izin untuk video ini akan diupload di YouTube. Oke, siap. Dan alhamdulillah dengan adanya wawancara ini saya mendapatkan banyak ilmu. Terima kasih saya sampaikan, semoga kedepannya kita dapat bertemu lagi di kesempatan waktu. Siap. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, sebelumnya perkenalkan nama saya Sylvia Sutarayu, mahasiswa semester 1 dari Politeknik LP3I, jurusan akuntansi, dan rekan saya Siti Nurul Nabila dari jurusan Hubungan Masyarakat, mahasiswa semester 1. ya, kami mohon izin gitu ya Bu buat wawancara, dan maaf juga telah mengganggu waktunya. Kami ingin memberikan sedikit pertanyaan yang nantinya bisa jadi motivasi juga buat kami. Iya. Ibu, kalau boleh tahu, perkenalkan terlebih dahulu deh nama Ibu biar kita akan juga kayaknya. Perkenalkan nama saya Destiana Dewi, aslinya orang sini, panggil aja Desi. Ibu udah berapa lama dalam kegiatan bisnis? Kan ini operatnya juga baru ya, jadi kurang lebih baru 8 bulanan gitu. Oh, jadi apoteknya baru itu? Ya, apoteknya baru gitu. Kenapa Ibu memilih apotek di daerah Limbangan? Karena yang pertama kan di sini juga sebenarnya udah banyak apotek ya. Cuman di sini kan apoteknya itu, kalau misalnya apotek itu kan harus ada apotekernya yang sebagai penanggung jawab di apotek tersebut. Nah, karena di sini itu dilihat belum ada apoteker yang berpraktik secara sukarela gitu ya di apoteknya, jadi saya mendirikan apotek gitu yang ada apotekernya juga, karena kebetulan selain sebagai owner saya juga sebagai apoteker penanggung jawabnya di sini gitu. Karena apa, lebih membantu masyarakat gitu untuk konsultasi obat dan juga suami edukasi ke masyarakat biar lebih penggunaan obatnya itu lebih baik gitu. Apakah apotek Dewi Farma ini bercabang atau hanya di Limbangan saja? Baru di sini saja. Oh, baru di sini saja. Kan Ibu baru 8 bulan kan Ibu buka apotek. Nah, selama 8 bulan ini apakah kayak ada kendala atau permasalahan terkait komunikasi dengan karyawan? Kalau misalnya kendala masih pasti ada ya, cuman harus ada backup plan-nya juga gitu. Gimana caranya biar masalah itu tidak terjadi dan bagaimana cara menangani masalah tersebut. Menurut Ibu, faktor apa yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi dalam permasalahan itu? Kalau misalnya miskomunikasi, penyebab utamanya karena kan kalau miskomunikasi bisa dari apa aja ya. Nah, maka dari itu biar menghindari miskomunikasi, jadi harus ada misalnya dari segi peraturannya, terus juga rencana untuk kedepannya kita harus ngapain aja, terus juga sistem dari apotek itu sendiri juga bagaimana, sehingga meminimalisir adanya miskomunikasi gitu. Bagaimana Ibu melewati kesulitan saat Ibu menjadi pemimpin? Kalau kesulitan sih lumayan banyak ya, terutama dari manajemen gitu ya. Karena kan misalnya nih, karena kan kita apotek jualannya banyaknya obat gitu ya. Misalnya banyak sekali gitu ya obat, terus kan jenisnya juga banyak.
Jadi kan mungkin dari segi pengadaannya, dari segi penyimpanannya juga itu kan kewalahan. Terus belum lagi yang misalnya namanya sama tapi dosisnya beda, kan itu juga agak kewalahan ya untuk penyimpanannya. Tapi dengan adanya apa sih namanya tuh gitu ya, kayak SPO, apa sih nama Indonesianya, ini apa namanya, prosedur ketat gitu ya. Jadi kita udah tahu gitu, jadi mengacunya ke sana, jadi sehingga meminimalisir kesalahan tadi. Lalu kan kalau misalkan kan karyawan itu kadang ada yang suka kalau bahasa Sundanya mah kekeh gitu. Ada juga yang kadang suka berantem kalau misalkan berbeda pendapat. Nah itu kan sebagai pemimpin pastilah harus menengahi permasalahan itu. Nah gimana cara ibu menengahi kalau misalkan ada karyawannya seperti itu? Kalau misalnya seperti itu ya kan kita juga harus tahu ya, misalnya yang benar itu yang mana, jadi nanti ya bisa kita klarifikasi aja gitu. Terus kalau misalkan ibu ada karyawan yang malas atau gimana gitu leha-leha di tempat kerjanya, bagaimana cara ibu memotivasi karyawan tersebut? Kalau misalnya di apotek ini sih biasanya rutinan untuk briefing gitu ya, dan juga evaluasi, sehingga semangat sama motivasinya selalu terjaga. Apa yang menjadi tantangan ibu sebagai seorang pemimpin di era digital sekarang? Di era digital sekarang kan pasti ada juga, kalau misalnya di segi apotek ya, kalau misalnya belanja kan ada belanja online gitu ya. Nah sebenarnya di apotek juga sama gitu, ada sistem online yang diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu gitu untuk mendapatkan kayak konsultasi digital gitu ya. Nah sehingga mau tidak mau kita juga sebagai apotek meskipun di wilayah misalnya di daerah lah gitu ya, harus kerjasama juga gitu akhirnya dengan suatu brand tertentu. Jadi kita juga bisa tidak ketinggalan zaman lah istilahnya, sehingga kalau misalnya ada orang yang Mbak ini mau nembus resep digital, kita juga sudah bekerja sama setidaknya dengan brand tersebut gitu. Jadi memang dari apoteknya sendiri itu berkeinginan untuk menambah kerjasama gitu dengan pihak lain. Apakah ada rencana untuk membuat apotek Dewi Farma di daerah lain? Ada. Kan awal ibu menjadi seorang pemimpin pasti ada pelajarannya ya Bu. Kayak ibu mendapat ilmu memimpin itu dari mana? Terus apakah menurut ibu teori pemimpin itu penting? Menurut saya teori pemimpin itu penting, didapatnya dari mana saja, karena kan dari mulai sekolah gitu ya, dari kuliah juga diajarkan, tidak hanya dari suatu pelajaran saja, tapi juga didapat dari organisasi. Kalau misalkan kan ada teori kepemimpinan, ada juga yang kita melibatkan pengalaman. Menurut ibu lebih baik pengalaman atau lebih baik teori? Sebenarnya sih dua-duanya juga sama pentingnya ya. Cuman memang mungkin kalau pengalaman lebih terasa gitu ya. Efeknya gitu dijalankan, karena kan kita sendiri yang menjalani, kita juga yang tahu gitu ya situasinya kayak gimana. Itu ibu pertanyaannya. Makasih buat jawaban-jawabannya dan waktunya. Maaf juga kalau misalkan waktunya. Iya. Terima kasih ya. Kalau foto dulu Boleh.